Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di kuliah mekanika fluida. Kali ini kita akan mempelajari tentang definisi fluida. Jadi mata kuliah ini adalah mekanika fluida, yang artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang fluida atau zat alir, baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Jadi nanti sebelum UTS kita akan belajar fluida yang diam, kemudian setelah UTS sampai UAS akan ada pelajaran tentang fluida yang bergerak. Jadi ini kita akan mempelajari definisi fluida secara teknis. Fluida itu apa? Fluida itu zat yang bentuknya dapat berubah secara kontinu akibat terkena gaya geser, betapapun kecilnya gaya geser tersebut. Jadi kalau kita bekerja dengan zat padat, kalau dikenai gaya itu maka dia akan bergerak semuanya, akan bergerak bersama tanpa perubahan bentuk. Kalau fluida dia bisa menahan tekanan gaya yang tegak lurus, tapi tidak mampu menahan gaya geser. Jadi berapapun kecilnya gaya geser, fluida itu bergerak. Karena dia nggak nahan, ngikutin aja dia bergerak. Kalau kena gaya geser, dia akan ngikutin bergerak, betapapun kecilnya. Jadi dia nggak nahan. Terus fluida itu dapat mengalir, yang mempunyai partikel yang mudah bergerak, dan dapat berubah tanpa pemisahan massa. Jadi pada saat fluida itu bergerak, pada saat fluida itu mengalir, dia tidak ada pemisahan massa. Kalau benda padat dikenai gaya dan dia bergerak, dia bentuknya akan tetap. Kalau bentuknya berubah, dia akan mungkin patah atau apa gitu ya, sehingga terjadi pemisahan massa. Kalau fluida tidak, dia tetap ngalir. Ngalirnya tidak secara kontinu, tidak ada pemisahan massa. Nah, sekarang untuk melihat definisi teknis dari fluida, kita akan melihat dua buah plat. Ini ada dua buah plat. Plat ini yang bawah diam, yang atas bisa bergeser. Jadi yang bawah ada dua plat ini, yang bawah diem, yang atas bisa bergeser. Di antara dua plat ini ada fluidanya. Dia ada fluidanya. Nah, jadi tidak ada gerakan antara plat dengan fluida. Jadi fluidanya nempel di antara dua plat ini. Terus plat yang atas itu diberi gaya sebesar F. Karena dia bisa bergeser, kalau ada F, dia ada gerakan ke sana dengan kecepatan misalkan sebesar U. Nah, kita lihat bagaimana kondisi fluidanya. Kita lihat gambar yang lebih bagus ya. Jadi ini adalah dua plat yang tadi. Dua plat ini berjarak T misalkan, dia berjarak T, terus dia di tengahnya ini ada fluidanya. Di tengahnya ini ada fluidanya. Fluidanya itu ngikuti platnya di antara dua plat. Jadi fluidanya sampai nempel ke plat atas maupun bawah. Nah, yang atas, plat yang atas itu dikenai gaya sebesar F. Kalau dia dikenai gaya sebesar F, dia akan bergerak searah, karena platnya ini bisa bergeser yang atas, maka dia akan bergerak searah dengan F. Supaya gampang menunjukkan arahnya, kita kasih sumbu X dan Y. Jadi sumbu yang ini vertikal, yang tegak lurus dengan plat, itu sumbu Y. Nah, yang searah dengan gerakan plat, searah dengan gerakan plat atas, kita kasih sumbu X. Kalau kita misalkan punya dua titik,
A yang nempel di plat bawah dan B yang nempel di plat atas, kalau ini dikasih gaya dan dia bergerak, maka fluida di dalamnya kan ikut bergerak. Fluida yang nempel di plat atas, dia akan bergerak persis sama dengan plat yang di atas. Nah, fluida yang nempel di plat bawah, dia tidak akan bergerak. Jadi seperti ini. Jadi dia misalkan ada titik A di sini dan titik B di sini, maka yang titik A ini akan tetap di sini, sedangkan yang titik B ini akan ngikuti platnya. Terus apa yang terjadi dengan fluida di antara A dan B? Dia akan secara kontinu bergerak. Jadi yang di A tetap di A, yang di B tetap di B, yang di B bergerak ke B aksen, maaf, B-nya bergerak ke B aksen, yang di antara A dan B dia ngikuti yang titik-titik ini, dia bergerak. Nah, jadi gerakannya seperti ini. Kalau misalkan sesudahnya di tempat yang lain kita punya titik yang lain, misalkan di sini. Setelah ini dikenai gaya, maka titik ini tetap, titik ini bergerak ke sana. Dan ini harusnya lurus. Ini ngikuti. Yang di tengahnya itu bergerak secara kontinu. Jadi ini yang dimaksud dengan fluida itu dapat bergerak secara kontinu tanpa melalui pemisahan massa. Jadi dia lihat gerakannya kontinu, nggak patah. Kalau benda padat dia didorong, dia akan bergerak seluruh benda. Kalau dia sampai berubah bentuk, dia kayak apa ya, patah lah disebut seperti itu. Kalau fluida enggak, dia gerakannya tetap kontinu. Sekarang kita ambil yang ini antara titik ini AB, kemudian titik yang ini, dan gerakannya A, ini A aksen, A sama dengan A aksen, B, dan yang miring ini. Kita pisahkan karena ini ada gerakan, ada dia didorong sebesar F, maka ada gerakan dari plat yang atas dengan kecepatan U. U ini adalah kecepatan. Nah, tadi kita ambil yang satu kotak tadi, ini A, B, kemudian ini garis yang satunya. Ini sebelum dikenai gaya. Kalau dia dikenai gaya ke sana, maka bagian dari fluida yang nempel di plat bawah, dia bergerak dengan kecepatan 0 atau tidak bergerak. Jadi U-nya 0, tidak bergerak. Kalau yang atas dikenai plat atas dikenai gaya, maka dia akan bergerak dengan kecepatan U. Nah, kalau yang atas ini semuanya bergerak dengan kecepatan U, maka dia fluidanya akan begini, jadi miring. Dia terdeformasi atau berubah bentuk. Dia berubah bentuk dari AB, kemudian yang ini dia menjadi AB aksen, dan ini juga ada yang lain yang miring. Nah, miringnya ini tergantung, besar kecilnya kemiringan ini tergantung pada gaya yang diberikan. Jadi makin besar gaya yang diberikan, makin cepat plat atas itu bergerak, makin miring lah, makin terdeformasi elemen fluida yang kita ambil ini. Jadi ini A, B aksen, terus kemudian ini yang di ini. Nah, dari asal usulnya AB dengan AB aksen ini ada timbul sudut deformasi yang disebut dengan theta. Kita kasih nama theta.
Nah, sedangkan gaya geser itu kalau dibagi dengan luas luas platnya, dia akan jadi tau atau tegangan geser. Ini pada saat T sama dengan delta T setelah waktu tertentu, maka kalau kita melihat satu elemen fluida, kita akan melihat dia sudah terdeformasi dengan sudut deformasi sebesar theta, dan tegangan geser yang bekerja itu adalah tau atau F dibagi A. A-nya luas plat atas. Nah, kalau kita lihat, maka makin besar tegangan gesernya, makin besar gaya, makin besar tegangan geser, maka dia terdeformasi makin besar atau theta yang terbentuk makin besar. Jadi ini sebanding besarnya sudut deformasi itu tergantung pada besarnya tegangan geser. Nah, tau itu sama dengan suatu konstanta kali tegangan kali sudut tegangan geser, atau tau itu sama dengan suatu konstanta dikalikan dengan sudut deformasi. Nah, konstanta ini adalah koefisien viskositas. Koefisien viskositas itu tergantung pada sifat fluida. Jadi ada fluida yang kena gaya geser sedikit aja sudah lari jauh, ada fluida yang kena gaya geser besar dia baru mau bergerak. Pada dasarnya fluida itu sekecil apapun, jadi sekecil apapun taunya, sekecil apapun tegangan gesernya, sekecil apapun F-nya, dia akan bergeser, akan terdeformasi, akan membentuk theta. Cuma tinggal besar kecilnya saja, yaitu menentukan koefisien viskositas. Nah, fluida normal yang seperti ini disebut fluida Newtonian. Kalau ada fluida Newtonian atau fluida yang normal, tentu ada yang tidak normal. Kalau fluida yang normal atau fluida Newtonian, kita akan melihat diagram antara tau dengan theta. Jadi yang sumbu ini adalah tau, sumbu ini adalah theta. Kalau kita melihat yang tadi itu sebentar saya munculkan pen. Kalau kita tadi melihat ada tegangan geser sama dengan mu kali theta, maka hubungannya kita lihat hubungan theta dengan tegangan theta dengan tau kan linier. Kalau linier kan dia bentuknya kan seperti ini. Ini fluida normal atau fluida Newtonian. Sekecil apapun tau akan membentuk theta. Sekecil apapun gaya, dia akan membuat fluida terdeformasi. Tapi ada fluida yang tidak mengikuti ini. Misalkan ada fluida non-Newtonian. Ini zatnya jarang ini. Jadi kalau di beberapa contoh itu ada corn syrup. Terus kalau Anda tuh gulali. Gulali itu kan mulur. Kalau Anda beli gulali, Anda orang tahu gulali nggak sih? Kalau beli gulali itu kan kalau ditarik sedikit dia mungkin mulurnya sedikit. Tapi nanti di tengah, kalau ditarik lagi di tengah, dia akan mulur sampai melengkung. Nah, itu fluida non-Newtonian. Hubungan antara theta dengan tau itu tidak lurus. Tidak setiap
tidak setiap gaya akan menghasilkan deformasi yang sama besar. Terus ada juga fluida yang plastik. Fluida yang plastik itu kalau kena gaya sedikit dia belum bergerak. Tidak mau bergerak, tidak mau bergeser, tidak terdeformasi, tidak berubah bentuk. Tapi kalau gayanya udah besar, jadi taunya atau tegangan gesernya udah sampai sini, dia baru mau bergerak. Itu plastik ideal. Jadi ada juga zat thixotropik. Jadi dia kombinasi antara plastik. Jadi kalau dikenai gaya kecil, tegangan geser kecil dia nggak mau bergerak. Tapi nanti di sini dia molor banget. Terus nanti kembali lagi menjadi molornya sedikit, seperti pas awal. Gitu. Nah ini adalah diagram reologi. Tapi dalam teknik pertanian hampir semua fluida itu adalah fluida Newtonian. Jadi yang dipelajari di teknik pertanian itu hampir semuanya fluida Newtonian. Mungkin ada beberapa yang ini fluida non Newtonian yang jenis ini di TPP barangkali ada. Tapi zat ini sangat jarang. Di contoh-contoh itu biasanya corn syrup. Coba Anda cari di YouTube, ada beberapa contoh. Ini air, udara, susu, teh, sari buah, semuanya itu fluida Newtonian. Jadi dia dikenai gaya geser sedikit saja, dia sudah akan berubah bentuk. Demikian pengenalan fluida untuk kali ini. Terima kasih. Kita lanjutkan di kuliah yang tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.